Jangan lupa like dan subscribe channel Arif Yohamart agar bisa lebih berkembang untuk memberikan cerita yang lebih bagus lagi. Suwon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama Arif Yohamart. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Kawin Kontrak yang semakin seru dan menarik. Part 13. Judulnya adalah Love Story in French 2. Wis part 13 ana tambahane loro. Sebab judul karya V. Handayani. Selamat menikmati sahabat Tuhan. Persiapan pernikahan Arini dan Angga telah rampung. Gadis kampung itu memilih gaun pengantin yang sangat sederhana, tidak mempunyai belahan yang memperlihatkan dada bagian atasnya, dan juga tidak memiliki kain yang menjuntai seperti pakaian pengantin Eropa pada umumnya. Arini memilih gaun pengantin berwarna putih tulang yang panjangnya hanya menutup mata kakinya, dengan sedikit manik dan mutiara menghiasi gaun itu. Pilihan yang sangat sederhana namun nampak sesuai dan elegan hingga menambah kecantikannya. Riasan wajah yang sangat sederhana dengan sebuah tiara kecil menghiasi kepalanya. Rambutnya yang ikal mayang diikat seadanya sangat mempesona hingga membuat Mr. Adelard bertepuk tangan kecil ketika melihat penampilan Arini. Puluhan pasang mata tak lepas memandang Arini dan Angga yang sedang melaksanakan ijab kabul. Dia nampak menangis terharu melihat kebahagiaan Arini. Layar besar yang dipasang di kedua pasangan itu nampak sengaja disimpan untuk melakukan video call dengan Simbok dan bapak dia ketika prosesi berlangsung. Wajah Arini tersenyum kalau melihat Simbok di layar besar itu. Simbok nampak cantik dengan kebaya putih yang sengaja diberikan Angga agar dipakainya pada hari ini. Bapak dan ibu dia juga memakai pakaian yang masih baru kiriman dari Angga. Tidak henti-hentinya Simbok mengusap air matanya. Dia sangat bahagia melihat akhirnya anak semata wayangnya menikah, walaupun hanya melalui layar yang juga dipasang di rumah Simbok di Desa Lebak Harjo, Malang, Jawa Timur. Penny nampak tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Gadis kampung yang selalu diremehkannya karena gaya kampungan yang melekat di diri Arini, kini ia menjelma menjadi seorang wanita modern dan cantik. Sepertinya kisah Cinderella terulang kembali. Rama nampak cemburu kalau Angga mengikutnya. Begitu Arini memasuki ruangan sambil digandeng oleh Mr. Adelard, Angga nampak begitu gembira melihat Arini. Syukurlah prosesi berjalan lancar dan tetap disaksikan Simbok di kampung, walau hanya melalui layar lebar. Layar tancap begini di kampung, tapi layar tancap wong nikahan. Angga terlihat mengedipkan matanya pada Rama dan Penny karena mereka dinyatakan sah oleh para saksi dan wali nikah. Tanpa malu dan ragu, Angga meraih dagu Arini dan mendekatkan wajahnya ke wajah gadis kampung itu. Arini nampak tertunduk malu, pipinya terasa panas, berciuman hangat telah mendapatkan bibir-bibirnya. Cuman yang ketika dilakukan Angga padanya, tapi kali ini cuman itu menghadirkan getar lain. Angga tidak seperti ingin melepas imunisasi. Deman dari papanya menyadarkan dirinya dan ia segera melepaskan kisnya. Angga yang tersenyum melihat Rama yang menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Angga telah benar-benar jatuh hati pada gadis kampung yang kerap dijadikan objek taruhan dan ejekan. Angga lalu meraih kepala Arini. Sebuah kiss didaratkan ke dahi wanita yang telah resmi menjadi istrinya itu. Alunan musik terdengar di ruangannya itu. Mr. Adelard lalu meraih tangan Arini dan mengajaknya berdansa. Syukurlah Arini cepat paham langkah-langkah kakinya ketika Papa Angga bergerak mengikuti alunan musik klasik favoritnya. Angga tak mau diam saja. Dia lalu meminta pada papanya untuk mengajak gadis kampung itu berdansa. Direngkuhnya tubuh Arini dalam pelukannya dan keduanya pun larut dalam alunan musik itu. Tamu-tamu dan para keluarga mulai meninggalkan rumah itu kala malam mulai beranjak. Angga nampak mulai melirik nakal Arini yang nampak sedang membantu dia membersihkan beberapa kado yang nampak berserakan karena meja yang disediakan tidak cukup untuk menampungnya. Angga lalu mendekati Arini, dipeluknya gadis kampung itu dari belakang dan tanpa diduga lalu ia menggendongnya dan membawa ke kamar pengantin yang telah disiapkan untuk mereka berdua. Tidak diperdulikannya suitan kakak, dan tatapan beberapa keluarga yang masih ada. Angga segera
mengunci kamar itu dan menidurkan Arini di keranjang besar itu. Keranjang yang sengaja didesain oleh Angga dengan spray halus berwarna putih tulang. Angga sudah tidak sabar lagi segera direngkuhnya tubuh Arini. Dirinya ingin membuktikan semuanya. Sudah banyak wanita yang pernah digaulinya, akan tetapi sikap Arini sangat berbeda dan menantang dirinya untuk mendapatkannya. Kis lembutnya didaratkan di bibir gadis kamu itu yang hanya terdiam. Jeritan kecil Arini nampak terdengar. Rasa sakit dirasakannya. Sesuatu mengalir dari organ kewanitaannya. Angga menghentikan perbuatannya. Dia melihat ke bawah. Hatinya nampak gembira dan tanpa mempedulikan jeritan kecil Arini itu, dia kembali mengulanginya. Tubuh Angga dipenuhi peluh. Senyum kepuasan nampak terukir di bibirnya. Diraihnya tubuh Arini dan dipeluknya. Dikisnya dahi wanita itu dan mengucapkan terima kasih. Hal yang baru dilakukannya mengucap kata terima kasih atas apa yang dirasakannya. Arini mengangguk. Dia merasa bahagia karena telah memberikan apa yang telah dijaganya selama ini, khususnya kepada suaminya. Angga lalu membangunkan Arini, mengajaknya untuk membersihkan badannya. Arini nampak malu berjalan sambil menutupi tubuhnya dengan selembar selimut yang kembali ditarik oleh Angga. Rasa sakit masih dirasakannya, akan tetapi dia menahan rasa sakit itu dan dengan gontai melangkah ke kamar mandi. Angga segera mengambil gawainya. Dengan cepat dilakukannya panggilan video. Nampak Rama dan Beni tertawa keras ketika melihat Angga mengganti spray yang bernoda itu. Beni nampak memukul dahinya dan segera mengacungkan titiknya sebelum Angga mematikan video call itu. Taruhan 500 yuto mengkepol. Lalu dia pun menyusul Arini ke kamar mandi. Bapak adalah nampak tersenyum ketika melihat Arini dan Angga yang berjalan keluar kamar. Lalu dia mengajak Arini ke ruangan kerjanya. Berdua mereka pun berjalan perlahan. Bapak menggandeng tangan Arini. Rasa sayangnya pada menantunya itu sangat besar. Angga berjalan menuju kamar di mana Rama dan Beni berada. Wajahnya nampak sumringah dan dia langsung melepaskan spray yang nampak nada darat dan menghiasinya. Tanpa ragu juga memutar rekaman suara Arini. Tawa Rama seketika meledak menertawai kekalahan Beni yang beruntun 500 juta kali 2 1 M guys, totoan rumah Sam. Rama lalu menjabat tangan Angga dan memeluk sahabatnya itu. Sedangkan Beni dengan wajah masam mengambil gawainya dan mentransfer lagi sejumlah uang ke rekening Angga. Ketiganya lalu tertawa kalau Angga memperlihatkan SMS pemberitahuan tentang sejumlah dana yang masuk ke rekeningnya. Sungguh keterlaluan ketika eksekutif muda tersebut segalanya dijadikan bahan taruhan. Astagfirullahaladzim. Akan tetapi Rama maupun Beni tidak tahu bahwa benih-benih cinta mulai tumbuh di hati Angga. Di ruangan lain, nampak Bapak Mr. Adalard menyerahkan sebuah surat wasiat pada Arini. Selain itu, dia juga memberinya sebuah kotak perhiasan milik almarhumah Mama Angga. Kotak itu berisi sepasang perisan dari berlian terbaik diberikannya sebagai hadiah pernikahan Arini. Arini juga menerima selembar cek yang telah bertuliskan sejumlah nominal tertentu. Mr. Adalat juga memberikannya sebuah ATM pada Arini. Dia yakin menantunya ini bisa mengatur segalanya dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Mr. Adalat lalu mengajak Arini, dia dan lainnya untuk mengunjungi dan berkeliling di perkebunan anggur miliknya. Dia juga mengajak mereka untuk berjalan-jalan mengelilingi pabrik di mana pengemasan dan pembuatan minuman berbahan dasar anggur dibuat. Hati Arini dan Dea sangat gembira. Angga terlihat terus memperhatikan gerak-gerik Arini. Akan tetapi wanita itu tampak seperti biasanya. Hanya aura kecantikannya dan keramahannya yang semakin diperlihatkan. Angga ingat sehari sebelumnya kalau pemeriksaan di dokter untuk melengkapi syarat dokumen pernikahannya. Arini hanya memandangnya kalau meminta dokter untuk meminta dirinya melakukan suntikan penundaan kehamilan.
Arini juga hanya tersenyum kalau dirinya mengatakan bahwa pada masih belum siap untuk memiliki anak. Dia masih ingin merasakan masa-masa berpacaran dengan Arini yang belum dikenalnya lebih jauh. Arini juga mengangguk setuju kalau Angga meminta persetujuan agar tidak dulu memiliki anak. Hari-hari di Kolmar benar-benar diisi dengan sebaik-baiknya oleh Angga dan Arini, Angga dan kawan-kawannya. Arini benar-benar menjadi istri yang sempurna baginya. Dia tetap membantu menyiapkan makanan pagi, siang maupun malam. Dia pun melayani suaminya dengan baik. Kemesraan diberikan pada suaminya setiap saat. Angga dan Papa pernah membawa Arini dan dia ke sebuah pusat busana terbesar dan terkenal. Papa mempersilahkan memilih apa saja yang diinginkannya. Akan tetapi, dia hanya memilih sebuah pakaian kerja yang didesainnya sangat sederhana. Angga semakin kagum melihat kepribadiannya yang tidak berubah sedikitpun. Adapun Papa yang menegurnya karena hanya mengambil sepasang baju, ditanggapinya dengan senyum manis dan ucapan terima kasih. Dia juga mendapat hadiah dari Mr. Adalat, sebuah gelang cantik berhiaskan mutiara. Beberapa pasang pakaian dan sejumlah uang diterimanya. Mr. Adalat tidak puas hanya dengan membayar sepasang baju yang dipilih oleh Arini. Tanpa sepengetahuan menantunya itu, dia membelikannya lagi 10 pasang pakaian yang sesuai dengan selera Arini. Arini nampak kaget ketika menerima tas belanjaan yang diberikan oleh kasir toko tersebut. Angga hanya tergelak melihat kebingungan di wajah gadis kampung itu. Seminggu telah berlalu. Mereka harus kembali ke Jakarta. Dengan lambaian tangan dan kecupan di kepala Arini, Mr. Adalat mengantarkan kepergian mereka. Angga sangat bahagia ketika pesawatnya mulai meninggalkan Bandara Udara Paris Charles de Gaulle. Kemenangan diraihnya. Taruhan telah dimenangkannya. Arini seorang gadis perawan. Dia tidak akan pernah melupakan malam pertama bersama gadis kampung itu. Dia tertawa kalau mengingat gerak refleks Arini ketika dirinya berusaha menyetubuhi gadis kampung itu. Benar-benar gadis kampungan, batinnya sambil tertawa. Syukurlah dia tidak jadi kena bantingan gadis pemegang sabuk hitam itu. Diliriknya wanita yang telah menjadi istrinya itu. Dia nampak tertidur. Nampak kelelahan tergambar di wajahnya. Angga tersenyum mengingat semalam mulai dari jam 3 subuh ia membangunkan Arini dan mengajaknya bermesraan juga. Berhubungan badan beberapa kali sebelum meninggalkan Kolmar di mana dirinya dilahirkan. Diraihnya kepala Arini dan disandarkan di bahunya. Lalu Angga pun memejamkan matanya. Senyum menghiasi bibirnya. Sampai jumpa lagi tanah kelahiranku, bisiknya. Dan episode 13 pun berakhir, saudara-saudara, sahabat Arif Yohamart. Terima kasih telah setia, selalu setiap hari menonton video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Halo wong ganteng lan wong ayu. Piye kabare? Aku Hulk. Menungso werna ijo, sing paling kuat rak ono tandingane kejaba Thanos. Matur suwun wis nonton video Arif Yohamart. Ojo lali like lan subscribe channel ini. Matur suwun. Terima kasih, thank you, kamsahamnida, gumawa. I love you.